3. Untuk Ibu Eni, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Valen. Selamat pagi, masih pagi ya. Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih Bu Mira sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya mungkin akan share screen dari sini deh. Oke. Namun sebelum masuk ke ini, mungkin saya meneruskan tips dari Mas Ardi tadi, kalau akan mencari beasiswa dan harus biasanya kita harus cari rekomendasi ya, 2 orang atau 3 orang, itu termasuk jangan yang mendadak gitu ya. Minta rekomendasi terus 2 hari jadi ya Bu gitu misalnya, nah itu pingsan nanti yang memberi rekomendasi, paling tidak ya 3 bulan sebelumnya gitu. Saya biasanya seperti itu, minta izin dulu boleh tidak, cari rekomendasi mau kemana, untuk apa, disertakan juga prestasi kita ya, misalnya kalau dari dosen ya transkrip, lalu kegiatan dulu, lulus tahun berapa, masuk tahun berapa dan sebagainya. Karena biasanya yang memberi rekomendasi itu untuk banyak orang gitu. Jadi kalau mendadak 3 hari seminggu harus jadi, nah itu nanti menyulitkan dan malah tidak dapat rekomendasi. Nanti yang memberi rekomendasi agak males gitu ya. Itu. Nah, untuk bagian saya mungkin sekedar sharing beberapa hal yang diminta oleh USAID. Yang pertama-tama kenapa studi di Amerika. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Mungkin teman-teman nanti sebelum memutuskan mau kemana gitu juga harus melakukan research ya. Mau kemana? Ke Australia, ke Eropa, ke Amerika. Kenapa? Nah itu yang harus diketahui. Nah salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk pergi ke Amerika itu karena sebagian besar atau mungkin semua universitas di Amerika itu by course gitu. Sebagian besar di Eropa dan Australia itu by research. Kalau by research ya nanti sekolah yang dilakukan research kita sendiri gitu ya. Sementara kalau by course itu kita akan ambil banyak mata kuliah, lalu bertemu dengan banyak orang gitu, kenal dengan teman-teman sekelas yang beda-beda gitu kan, dari berbagai negara seperti itu, dan juga belajar mereka ngapain sih gitu, mereka tertariknya apa gitu. Jadi tidak melulu pada research sendiri, tapi tentu saja juga ada downside-nya gitu. Ya kalau by research mungkin cepat gitu ya, 3 tahun selesai untuk PhD, 1 tahun bisa selesai untuk master misalnya. Tapi kalau by course biasanya butuh waktu agak lama. Kalau kami PhD di Ohio State itu courses sekitar 2 tahun ya Mas Hardi ya. Jadi kuliah 2 tahun, setelah itu baru nanti yang namanya ABD, all but dissertation, artinya ujian komprehensif. Kalau itu lulus lalu tinggal membuat disertasi sebelum PhD. Courses 2 tahun, lalu kompre, nah setelah itu baru research. Researchnya tetap ada gitu, tetapi tidak hanya research ya, tapi courses, dan itu sangat untuk saya sangat menyenangkan dari segi sosial dan dari segi keilmuan gitu. Dosennya ngajar macam-macam mata kuliah, kita belajar banyak. Seperti salah satu kenapa saya memilih ke Amerika. Selain juga seperti yang dikatakan Bu Mira tadi, high quality education ya. Nanti teman-teman juga bisa melihat yang dituju itu misalnya ranking
berapa, fasilitasnya seperti apa, dan anjuran saya mungkin jangan hanya melihat yang tinggi gitu ya, Yale misalnya gitu, Harvard atau apa gitu. Karena yang tidak seranking itu pun cukup bagus gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita mau ke Harvard, ke Yale, nggak diterima, apa lebih baik tidak sekolah daripada sekolah di yang apa ya istilahnya yang bukan Ivy League gitu ya. Dan pengalaman saya di Ohio State itu ya sangat berguna gitu, seperti itu. Kemudian multicultural environment jelas dan pengalaman kelas, networking kita akan bertemu banyak teman-teman dari berbagai belahan dunia, baik mereka students maupun visiting scholars yang hanya ada di kampus 2-3 bulan, 1 semester. Nanti pertemanan itu akan terus gitu, bahkan dengan teman-teman Indonesia gitu ya, kita punya banyak teman dari Aceh, dari Sulawesi, dari Sumatera gitu. Nanti kalau kita mau main itu sudah ada tuan rumah gitu ya. Ay, aku mau ke sini gitu. Lalu, oh ya nginep di rumahku aja misalnya seperti itu kan. Nah, itu networking selain networking yang akademik. Misalnya nanti tolong ya jadi reviewer di jurnal kami misalnya seperti itu. Nah, atau nanti kita research bareng misalnya seperti itu. Kemudian juga banyak conferences di US, juga academic community dan academic membership. Itu banyak juga yang memang hostnya ada di US gitu. Jadi dari berbagai bidang ilmu. Jadi kita nggak usah kemana-mana, sudah banyak memperoleh ilmu-ilmu yang baru dengan ikut conference dan sebagainya. Kemudian ini yang kedua yang saya diminta sharing, bagaimana sih cara memperoleh letter of acceptance gitu. Nah kalau untuk mencari beasiswa itu saya kira yang pertama itu kemauan seperti tadi ya, motivasi gitu. Biasanya kalau mau dapat beasiswa itu enggak sekali jadi. Jadi kalau gampang menyerah, aduh sekali dua kali gitu ya. Tapi berkali-kali. Dan sekarang karena banyak tawaran beasiswa itu kita submit online, itu sebetulnya nothing tulus gitu. Kita nggak harus nyetak, kita nggak harus ngirim apa dokumen kalau zaman dulu. Zaman saya kan harus ngirim pakai kilat khusus gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman nggak tahu kilat khusus itu apa gitu. Sudah nggak zaman lagi. Tapi email itu sangat gampang, tidak ada biaya dan sebagainya. Tapi kita akan dapat banyak seperti itu. Jadi tidak boleh letih untuk berusaha. Mau dapat duit itu pasti angel, pasti susah. Nggak ada yang mau dapat duit itu gampang, itu nggak ada gitu. Ya. Dan kemudian yang ketiga juga harus mencari kesempatan gitu. Kadang-kadang jangan terlalu lurus untuk mengambil bidang ilmu gitu. Ya. Yang saya contohkan, saya itu mengajar di Fakultas Sastra. Saya dulu lulusan sastra Inggris Gajah Mada. Tetapi beasiswa saya yang pertama S2 itu dulu karena pemerintah membuka banyak beasiswa untuk calon pengajar karena mereka ingin membuka S1 PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pas saya masuk ke sini ada itu, lalu saya diminta untuk apply walaupun saya dari sastra gitu ya. Karena saya percaya itu juga masih walaupun untuk guru-guru SD gitu ya, maksudnya akan mengajari guru-guru SD, tapi saya yakin ilmu yang saya dapat itu akan sangat berguna juga untuk saya gitu. Jadi kalau yang betul-betul
eh, apa istilahnya linear dengan kita agak sulit, kita belok dulu ya. Jangan terlalu banyak beloknya. Kalau saya masuk farmasi, nah itu terlalu banyak beloknya. Ya, tapi yang masih sebidang, mungkin universitasnya jangan, pokoknya mau masuk ini gitu. Tapi cari yang kira-kira bisa dimasuki gitu. Terutama kalau masih mau ke S2 ya. Dan nanti dari situ kita banyak networking, kita ketemu orang-orang di conference. Mau masuk S3 lebih mudah, kita sudah ada pengalaman di situ, kita sudah kenal mungkin mengenali dosen-dosen gitu ya, lalu nanti kalau mau masuk S3 bisa mendekati, nanti akan saya inikan lebih lanjut. Jadi seperti itu, jangan terlalu lurus, ya percaya bahwa apa yang kita pelajari pasti berguna untuk kita, gitu. Nah, kemudian skor tadi Bu Mira sudah mengatakan juga skor itu penting, ya. Baik untuk beasiswa, kalau ada minimal ya harus minimal gitu, ya. Maupun untuk dapat LOE. Ya. Dan bahasa Inggris itu kebetulan waktu di Ohio State saya pernah sempat membantu ya tadi kata Mbak Valen itu untuk melihat apa namanya supaya bisa membantu teman-teman terutama yang dari Indonesia agar bisa masuk. Nah, yang dari bukan jurusan bahasa Inggris itu sebagian tidak bisa masuknya itu karena skor bahasa Inggris. Karena itu kalau akan beasiswa itu harus mulai mengenjot di situ ya. Waktu itu untuk graduate school misalnya minimal IELTS 7 atau TOEFL IBT 79. Tapi ya jangan minimal gitu ya, terutama kalau jurusannya itu kompetitif, banyak yang mau masuk dan sebagainya. Ada minimal tapi jangan puas di minimal ya, termasuk GRE tadi mungkin. Kalau di tempat kami waktu itu GRE ada tapi itu tidak ada minimal. Jadi hanya untuk melihat kemampuan itu saja. Kemudian melakukan riset universitas dengan melihat website yang universitas yang ingin dituju, program akademiknya apa saja yang mereka miliki, apakah ada yang sesuai dengan kita gitu ya. Bidang ilmu yang ingin kita tuju semua dilihat, lalu mana yang kira-kira cocok, kita pilih beberapa. Sama juga dengan melihat informasi tentang dosen-dosen, pengajar di jurusan yang kita minati. Dan terutama minat penelitian para dosen tersebut. Biasanya mereka tidak mau membimbing kalau minat kita tidak sesuai dengan mereka gitu. Jadi kalau kita minatnya sesuatu tapi tidak ada yang dosennya minatnya itu ya jangan mendaftar di situ gitu. Terutama untuk doktoral ya karena nanti kalau tidak ada advisor yang mau menerima itu kita nggak dapat LOE. Jadi untuk terutama untuk doktoral biasanya nanti kita diterima atau tidak itu salah satunya ada yang mau bimbing nggak? Gitu. Ya. Nah kalau ada yang mau membimbing biasanya lalu diterima tentu saja setelah syarat administratif terpenuhi ya. Misalnya GPA itu minimal 3, kemudian TOEFL minimal berapa, kalau ada GRE juga. Jadi istilahnya administratif terpenuhi, lalu setelah itu baru diserahkan ke calon-calon pembimbing. Ya, mereka akan rapat, lalu ada enggak yang mau membimbing ini gitu. Ya, seperti itu. Kemudian juga untuk beasiswa, apakah bidang ilmu atau topik yang kita minati itu sudah banyak yang mempelajari gitu atau sesuatu yang baru. Nah, kalau sesuatu yang baru itu akan lebih mudah baik kita memperoleh beasiswa maupun memperoleh LOE gitu.
pengalaman yang saya contohkan mungkin pribadi ya. Saya itu S3 berangkat tahun 2009 dan bidang ilmu yang saya minati itu sastra anak. Nah, tahun 2009 sastra anak itu belum ada apa-apanya gitu. Setelah saya pulang itu sudah booming gitu, semua orang bicara tentang sastra anak. Nah, seperti itu gitu. Waktu ditanya, kebetulan saya tidak dari LPDP, tapi saya waktu itu beasiswa dari Dikti, masih dari Dikti ya. Sekarang Dikti masuk ke LPDP ya, Bu Miraya. Waktu itu belum. Dan sering telat-telat seperti kata Pak Ardi itu, bisa puasa 3 bulan gitu ya, karena beasiswanya belum datang. Nah itu, waktu wawancara juga gampang, kamu mau belajar apa? Sastra anak, kenapa? Ya ini penting, pentingnya apa? Ya untuk anak-anak gini-gini bla 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 dan masih sedikit yang belajar, misalnya seperti itu. Ya, itu nanti akan sangat mudah. Nah salah satunya juga yang sudah dipaparkan Bu Mira atau Mas Ardi tentang apa-apa yang penting untuk Indonesia nanti gitu ya 2045. Sebagian besar memang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu sains ya. Tetapi yang dari humaniora, sastra Inggris tadi di Lia ya. Ya. Adik saya di sana jadi kenal Bu Email enggak? Ya, itu adik saya. Nah, itu jangan khawatir karena kata Bung Karno, sains tanpa art dan humanity sangat berbahaya nanti. Ya, jadi dan tadi juga yang dipaparkan Mas Ardi tidak hanya sains, social science, tetapi budaya. Nah, budaya itu dari mana? Agama, sastra, seni, gitu. Itu juga penting. Nah, kita lihat ya topiknya apa gitu. Sudah diminati, sudah dipelajari banyak orang, atau kita bisa mencari sesuatu yang baru, gitu, yang bisa kita tawarkan. Ini nanti 20 tahun ke depan, ini akan booming misalnya seperti atau 10 tahun ke depan atau apa begitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian untuk membuat personal statement itu detailnya mungkin akan berbeda-beda untuk setiap universitas dan setiap jurusan, tetapi isinya kira-kira akan sama seperti itu ya. Motivation, enthusiasm, clear understanding of why you are making the application to this particular course. Ya, kenapa kok ingin belajar itu? Gitu. Apa yang kita ketahui tentang itu? Apa yang nanti bisa diberikan ya kontribusi tadi kalau kita belajar itu? Bagaimana akademik background kita dan experience kita itu membentuk keputusan kita untuk belajar itu ya seperti tadi misalnya saya belajar sastra Inggris jangan S2 farmasi gitu walaupun saya sangat ingin menyembuhkan orang gitu kan ya tapi kan nggak ada hubungannya gitu. Nah baiknya saya menyembuhkan batin orang dengan mengajak mereka belajar tentang sastra gitu ya. Dan itu juga sama pentingnya gitu, terutama untuk anak-anak. Mungkin teman-teman juga tahu kalau ada bencana seperti itu ya, misalnya tsunami atau gempa bumi itu anak-anak itu banyak yang sangat menderita dan tidak tahu kalau mereka menderita gitu. Dan kadang bisa diterapi dengan cara mengajak mereka untuk membaca bersama gitu. Sederhana itu. Nah, itu yang seperti itu misalnya ya. Jadi academic background dan pengalaman kita sebagai manusia maupun sebagai akademisi itu diungkapkan di situ ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardi juga bagaimana nanti kontribusinya. Ya, itu yang sangat penting juga dan tidak akan saya ulangi karena sudah
sampaikan. Kemudian yang penting adalah evidence that you have the ability, experience, skills, and motivation itu. Ya. Kuliah yang masih kuliah S1 ya selesai S1 dulu gitu. Ya, kalau enggak, apa buktinya kalau mau S1 aja enggak lulus-lulus, masa sudah mau cari beasiswa S2 misalnya seperti itu. Ya. Nah itu evidence. Ability ya nilainya jangan jelek-jelek gitu ya. Biasanya kalau di US itu minimal 3. Saya kira di Indonesia itu banyak sekali yang melamar beasiswa IPK-nya bagus-bagus. Sangat bagus-bagus, hanya hati-hati di bahasa Inggrisnya tadi ya harus digenjot seperti itu. Experience, pengalamannya apa, pernah ikut apa. Jadi pengabdian itu juga penting ya. Kita ikut bantu bencana alam. Ada seorang teman yang kuliahnya tentang disaster management gitu kan. Nah itu dia memang jiwanya sosial, dia sering membantu kalau ada gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu experience macam itu yang berhubungan dengan bidang ilmu yang mau diinikan gitu. Kalau ingin belajar food science misalnya, lalu pernah membantu di dapur umum gitu kan ya. Nah itu kan juga penting ya, makanan yang murah tapi sehat untuk mereka yang dibantu misalnya seperti itu. Nah itu juga perlu disampaikan dalam personal statement. Nah organisasinya sendiri untuk personal statement itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Biasa kita membuka dengan introduction yang eye catching. Misalnya dengan personal experience, bisa juga dengan anecdotes, tapi jangan yang lebay gitu ya. Bisa dengan anecdotes, personal experience, tentu saja yang berhubungan dengan bidang ilmu yang akan kita pelajari atau cerita atau kutipan gitu. Jadi membuka dengan sesuatu yang wow gitu ya. Orang baca itu awalnya sudah wah gitu, misalnya seperti itu ya. Pengalaman saya waktu akan studi S3 itu karena saya akan mengambil sastra anak, lalu saya cerita sedikit di introduction tentang pengalaman waktu kecil. Karena bapak saya itu sangat suka buku, jadi sejak kecil kami sudah diberi, pokoknya kalau hadiah itu ya buku gitu, misalnya seperti itu ya. Jadi sejak kecil sudah diberi banyak buku, banyak membaca, lalu contoh dari beliau gitu, yang kebetulan sudah almarhum, jadi kan ada personal ininya ya, experience-nya seperti itu. Dan kenapa membuat saya sangat suka buku gitu, ya, dengan sangat suka sharing tentang buku, lalu akhirnya berlanjut sampai masuk ke sastra Inggris itu. Ya nipu-nipu sedikit nggak apa-apa deh gitu ya. Tapi yang penting meyakinkan gitu ya. Nah, kemudian setelah introduction seperti itu, bodinya ya, isinya itu ya kenapa ingin mempelajari itu. Nah, itu tadi ya, mencari gapnya. Ya, ini ternyata belum banyak dipelajari padahal ini penting misalnya seperti itu. Ya, atau ini dianggap tidak penting, atau ini banyak dilupakan dan sebagainya. Nah, lalu itu sebabnya kenapa saya ingin belajar itu. Kenapa harus ke universitas ini atau ke jurusan ini? Nah, itu hasil riset tadi. Ya, ada berbagai universitas, berbagai prodi, sepertinya sama-sama College of Education, tapi yang di sini kekuatannya apa? Yang di sana apa? Kita lebih ke mana? Gitu. Itu hasil research kita. Jadi jangan malas-malas untuk research. Itu kan juga gratis toh, internet di kampus gratis, di kafe gratis, itu mudah sekali. Jadi jangan satu personal statement nanti dipakai untuk ngelamar ke macam-macam universitas itu ya, nanti nggak cocok gitu ya.
Bisa juga mungkin disebutkan research-nya dosen-dosennya yang ada di situ. Gitu. Kenapa ini? Karena ini cocok dengan saya. Ada yang melakukan research tentang ini gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita sudah melakukan research itu gitu ya. How are you equipped to study it? Sudah menyiapkan apa? Sudah berapa banyak buku yang kita baca tentang bidang ilmu itu? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa di jurusan kita yang kita pelajari itu masih ada gap, masih ada yang kurang. Gitu. Entah itu kurang SDM-nya atau memang ada sesuatu yang belum ditemukan. Ya. Untuk teman-teman yang sains memang mungkin lebih mudah ya, dalam arti lebih mudah itu barangnya kelihatan gitu loh. Kalau dari humaniora seperti saya kan agak sulit gitu. Ngapain sih belajar sastra, habis-habisin waktu aja gitu misalnya seperti itu. Tapi kalau seperti Mas Ardi mungkin lebih, kenapa toh kok dari electronical industri gitu ya, kenapa sih kok produksi ini nggak bisa misalnya seperti itu kan barangnya kelihatan, tapi itu harus kita lakukan gitu. Jadi kita research dan tunjukkan bahwa ini kita sudah tahu sejauh ini, kita masih mau belajar apa sehingga kita perlu nanti belajar di tempat itu gitu. Ahli-ahlinya ada, fasilitasnya ada, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir kontribusi itu tadi. Kalau sudah tahu, terus ngapain? Gitu. Mau mengajar, mau membuka sekolah rimba atau mau apa, misalnya seperti itu. Itu sedikit untuk future plan ya. Yang jelas mau pulang ke Indonesia untuk melakukan ini itu gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu ditunjukkan dalam personal statement itu supaya yaitu tadi kita menjual diri kita. Saya layak sekolah di sini karena saya punya motivasi, saya punya ability, saya punya knowledge, hanya saya membutuhkan tambahan untuk melengkapi yang saya belum tahu, misalnya seperti itu. Ya, lalu closingnya ya restating your intention biasanya. Ya, jadi nggak sulit kan? Semua pasti bisa untuk memperoleh LOE. Nah, kalau proposal saya kira sudah tahu ya metodenya, sudah ada sendiri-sendiri. Kalau memang diminta, saya waktu S3 itu kebetulan memang departemen saya tidak meminta proposal, jadi hanya personal statement. Jadi itu harus strong gitu ya, harus kuat, harus jelas. Kemudian yang next itu culture shock. Kalau kita sekolah di luar negeri, di Amerika terutama di bawah situ ya, karena betul-betul di baliknya dunia kan, ada beberapa hal yang mungkin bikin culture shock, mungkin juga tidak, mungkin bikin culture shock tapi in a good way gitu ya, mungkin in a bad way juga gitu. Culture memang berbeda, tapi saya kira kita sudah banyak dibekali dengan nonton film Hollywood misalnya ya Hollywood ya betul ya. Lalu tahu sedikit-sedikit walaupun banyak stereotip di sana, kondisi Amerika itu seperti apa. Ada 4 musim, kalau musim dingin ada juga yang nggak tahan gitu, jadi pulang karena itu sangat mengejutkan dari sisi kesehatan gitu. Memang ada yang pulang tapi tidak banyak ya. Pulang itu dalam arti lalu tidak berani melanjutkan. Nah, itu hal-hal yang kita perlu tahu gitu. Kalau nggak tahan dingin, jangan masuk ke universitas yang di utara-utara misalnya, yang di selatan-selatan itu banyak yang bagus dan tidak begitu. Ya, jangan ke California nanti main terus.
Ya, di barat itu Washington State, Seattle itu tidak terlalu dingin gitu ya, California, LA. Kalau saya dan Mak Sardi dan Mbak Valen dulu memang cita-citanya mau lihat salju gitu. Jadi milihnya yang wah kalau apa bedanya dengan Indonesia kalau nggak ada salju gitu. Jadi harus merasakan itu dan pernah sampai minus 40 Celcius gitu. Tapi karena di rumah ya nggak apa-apa. Cuman itu kecil-kecil tapi harus dipikirkan gitu. Kemudian kemandirian, misalnya harus nyuci sendiri, masak sendiri, kemana-mana sendiri, sakit juga sendiri, ke dokter sendiri gitu kan. Ya, ada teman gitu yang kadang bisa kita mintai bantuan tapi kan tidak bisa setiap saat. Nah, siap atau tidak seperti itu. Kita di Indonesia itu manja, mungkin sebagian besar punya ART gitu ya. Nah, kadang kaget dengan kondisi harus ngapa-ngapain sendiri seperti masak. Tapi nggak rewel juga gitu. Jadi mau beli yang salad seperti itu ya it's okay. Tapi kalau yang rewel, nah itu sulit nanti udah nggak bisa masak, rewel, apa-apa nggak doyan gitu kan. Nah, sekedar cerita, saya pernah membantu beberapa teman PhD dari India, masih muda-muda itu. Salah satunya tuh orang kaya, dia punya peternakan kuda di India. Nah, waktu ke sana tuh yang ditanyakan itu nanti aku harus bersih-bersih sendiri. Kayak gitu ya. Ada visiting scholar yang 3 bulanan dari Indonesia juga seperti itu. Nanti kalau di apartemen yang bersih-bersih siapa? Nah ya bersih-bersih sendiri gitu. Nah itu untuk kita itu kadang mengejutkan gitu. Walaupun untuk sebagian mungkin ya biasa aja gitu. Kita biasa punya ART, punya neni gitu. Waktu anak saya masih kecil kan saya punya yang momong gitu ya. Teman-teman di Amerika tuh tanyanya, are you a princess? Katanya gitu. Kok sampai punya neni gitu loh. Di mereka itu kan nggak masuk ini ya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang culture shock tapi bagus itu misalnya seperti transportasi. Lalu lintas itu di sebagian besar Amerika itu sangat teratur gitu ya. Naik bis ketahuan kalau barusan datang dari Asia. Mau turun dari bis kota itu udah untek-untekan di depan pintu. Padahal harusnya enggak, duduk aja, nanti bisnya kan berhenti, baru kita turun pelan-pelan. Nah seperti itu yang kita harus observant nanti ya. Kita harus melihat orang lain melakukan apa, kita belajar dari situ. Kalau resources, pengalaman kami di Columbus, di Ohio State itu banyak. Misalnya supermarket di Amerika itu terutama kota yang agak besar, supermarket Asia, supermarket internasional itu juga banyak. Jadi kalau yang makannya agak susah itu ada, tapi tentu saja barang-barang Asia lebih mahal. Indomie itu satu $1 kalau nggak salah ya, satu bungkus itu $1. Indomie 15.000. Kalau kita sudah ke apa itu apa warung Indomie itu apa namanya? Warmindo itu 5.000 udah pakai telur misalnya gitu ya, atau 10.000. Nah itu enggak, itu satu bungkus mentah misalnya seperti itu. Tapi ya kalau yang enggak rewel mau makanan Amerika ya enggak mahal, daging murah, telur murah, susu murah, sayur-sayur Amerika murah, jangan cari sayur yang Asia itu mahal, durian itu mahal gitu ya. Misalnya seperti itu, buah-buahan, buah Amerika murah, buah Asia mahal gitu kan. Jadi itu, tapi ada dia misalnya kalau sekali-sekali pengen bolehlah gitu. Resources juga banyak baik dari kampus maupun dari komunitas termasuk
komunitas Indonesia seperti Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Yaitu berbagai kota ada dan mostly sangat membantu kita juga masyarakat Indonesia yang ada di Columbus. Tapi mohon diingat nanti kalau sudah kuliah dimanapun di luar negeri, jangan hanya kumpul-kumpul dengan orang Indonesia, karena tujuannya salah satunya kita punya experience dengan native dan dengan orang-orang lain gitu di luar orang Amerika dan orang Indonesia. Jadi usahakan untuk berkumpul dengan sebanyak mungkin orang ya. Orang Indonesia ya boleh juga gitu, kita juga 1 semester sekali makan-makan, kalau ada yang lulus kita pestain, Lebaran juga kita ngumpul, tapi jangan itu terus gitu ya. Nonton film harus orang Indonesia, temennya gitu misalnya. Dan kita ikut perkumpulan seperti di Columbus kita ada perkumpulan yang namanya IFI, International Fellowship. Itu punya orang Kristen gitu, tapi mereka mengadakan berbagai acara yang cultural gitu, misalnya menginap di rumah orang Amerika di desa 2 hari gitu misalnya, seperti itu gratis. Nah kita juga banyak yang ikut walaupun kita nggak Kristen gitu ya, bahkan teman-teman yang Muslim yang pakai hijab juga dengan senang hati seperti itu ya. Dan mereka juga kalau teman Muslim itu misalnya tidak boleh makan makanan yang haram gitu juga tahu gitu, tapi pengalaman itu sangat berharga gitu. Kadang ada konser di gereja gitu, mau ikut ya boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi kita usahakan untuk seperti itu. Apa sih yang terjadi? Punya teman keluarga Amerika yang punya anak, misalnya gimana cara mereka mendidik yang seperti itu. Jadi kalau kita tahu apa yang akan kita lakukan gitu, kita akan banyak sekali mendapat pengalaman. Jadi betul seperti yang dikatakan Pak Markus, ilmu itu bukan segalanya. Sebenarnya kita di Indonesia tuh enggak kekurangan orang pinter. Kita belajar di sini juga oke gitu. Tapi pengalaman itu saya kira yang lebih penting kalau kita belajar di luar negeri ya. Bukan untuk sombong-sombongan, aku dari Amerika, kamu dari mana, cuma UGM misalnya gitu, enggak ya. Cuman pengalaman itu yang penting saya kira. Kemudian sedikit pengalaman tentang Ohio State, siapa tahu ada yang tertarik, katanya saya boleh iklan sedikit gitu ya. Untuk Ohio State sendiri termasuk kampus yang cukup besar, jadi lokasinya ada di 5 kota dengan main kampus di Columbus, Ohio. Columbus itu kota metropolitan yang berukuran sedang, sedangkan yang 4 kampus lainnya itu di kota yang agak kecil. Jadi banyak universitas di Amerika itu termasuk yang bagus itu adanya di kota yang kecil. Jadi kampusnya itu adalah pusat kehidupan kota itu gitu ya. Supermarket cuma 1 gitu misalnya. Bioskop harus pergi ke kota yang lain misalnya gitu, tapi kampusnya bagus. Fasilitas tetap lengkap seperti itu. Nah, kalau di Columbus itu agak tengah gitulah, enggak terlalu seperti New York atau LA, tetapi juga tidak terlalu kecil gitu. Transportasi bis tidak ada subway misalnya gitu ya. Kalau di kota besar kan ada subway tapi lengkap. Ada pertunjukan di Broadway, ada Science Center dan seterusnya. Student body itu sekitar 60.000 orang. Kalau UGM itu mungkin sekitar 50 ya. Jadi kira-kira unda-undi dengan UGM ya jumlah mahasiswanya. Di UGM 55.000, ini 6.000, jadi cukup besar. Di main kampus ada 11 perpustakaan,
satu perpustakaan pusat 11 lantai, dan di atas itu kita bisa melihat di lantai 11 itu bisa untuk belajar, bisa untuk meeting, kita bisa lihat kampus dari atas gitu. Dan ada satu perpustakaan yang buka 24 jam. Jadi kalau untuk yang suka lembur-lembur, nah itu bisa ke situ misalnya. Dan seperti diketahui perpustakaan itu adalah jantungnya universitas ya. Gitu. Jadi perpustakaan yang bagus gitu. Untuk kesehatan, LPDP membayarkan juga asuransi kesehatan, dan di Ohio State itu ada klinik kesehatan khusus untuk mahasiswa. Sebagian besar sudah di cover dengan asuransi kesehatan itu, sehingga tidak perlu khawatir, kecuali kalau yang membawa keluarga, jadi harus mencari coverage sendiri. Ada beberapa yang tidak pakai coverage, ya, asal sakit saja. Dan pemerintah Amerika itu juga memberikan apa istilahnya, semacam subsidi gitu. Jadi teman-teman yang punya anak kecil itu dapat susu, roti gitu ya, telur itu setiap bulan ada jatahnya. Gitu, tinggal ambil di supermarket. Jadi sangat generous pemerintah Amerika itu juga. Ya. Misalnya seperti itu. Transportasi umum juga sangat murah. Kalau waktu saya di sana itu misalnya untuk 1 bulan itu membayar $62 untuk orang biasa. Untuk mahasiswa cukup membayar $12 satu semester. Boleh naik bis sepuasnya. Gitu. Jadi tinggalnya agak sedikit jauh dari kampus nggak apa-apa gitu, nanti bisa naik bis. Hiburan juga banyak, mulai dari Science Center, Columbus Zoo, misalnya, Broadway musical shows dan lain-lain. Jadi rumah ibadah segala agama ada, dan toko itu ya, toko halal juga ada untuk teman-teman yang muslim. Restoran halal juga ada ya, banyak restoran dari Somalia, orang-orang Somalia itu yang ada di Columbus. Jadi siapa tahu ada yang tertarik, mungkin research lebih jauh di websitenya osu.edu ya, Ohio State. Beberapa gambar ini tadi disampaikan Mas Ardi juga, ini namanya University Hall. Itu terkenal karena ada benderanya di atas, bendera Amerika itu. Dan ini saya nggak tahu, mungkin masih atau enggak. Ini pusatnya grad school kayaknya waktu itu. Ya, seperti itu. Jadi di sebelahnya itu ada gedung perpustakaan pusat yang ada di ujung sana itu, sedang dibangun, mungkin jadi sekitar 15 tahun yang lalu ya. Nah ini Student Union, ini juga baru, jadi untuk kegiatan mahasiswa, ada toko souvenir, tempat pertemuan, kalau Jumat ada tempat untuk Jumatan di situ, ada yang namanya interfaith room, jadi bisa dipakai untuk berbagai agama misalnya ya. Ini juga baru jadi tahun 2010, menjadi gedung yang sangat megah. Waktu saya S2 itu gedungnya wah masih no. Oh ya, mungkin untuk informasi, saya S2 dan S3 di Ohio State. Jadi termasuk yang kembali ke sana karena suka dan kampus dan sebagainya. Saya S2 tahun 95, selesai 96. Kemudian kembali lagi tahun 2009 untuk S3. Jadi sudah 14 tahun tidak sekolah, lalu sekolah lagi gitu. Ini ada juga yang namanya Arpek Gym. Apa namanya? Kok enggak jalan? Nah, gym untuk sarana kesehatan, ada treadmillnya mewah, ada kolam renang, ada tempat badminton, ada tempat main biliar dan sebagainya. Dan itu sudah dibayar masuk ke tuition kita ya, ke
Kalau kita bayar SPP itu ada bayaran juga untuk activity center untuk kegiatan mahasiswa, termasuk boleh masuk ke gym ini namanya ARPEC Recreation and Activity Center itu secara gratis. Nah ini main library, kok delay, Tom's Library. Nah, di dalamnya itu ada buku-buku 11 tingkat tadi, tetapi di luar ini juga mereka punya semacam gudangnya gitu. Jadi kita tidak bisa mencari sendiri biasanya buku-bukunya yang mau dipinjam karena ada di gudang gitu ya. Lalu kita seperti biasa pinjam online, telah ada nanti kita ambil dan sebagainya. Sangat lengkap buku, jurnal dan seterusnya dan seterusnya. Itu kemudian yang terakhir ini salah satu foto dari kota Columbus itu sendiri. Ada sungainya dan bisa main-main kano di sana gitu ya. Kotanya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, cukup enak untuk ditinggali, tetapi downside-nya terus jadi sekolahnya lama, nggak mau pulang-pulang gitu. Seperti itu karena keenaan tinggal di sana. Tapi itu 4 musim dingin. Kalau yang suka salju biasanya banyak salju. Jadi kalau dingin nggak pakai salju tuh nggak asik gitu. Ya nggak anti ya karena cuma dingin doang. Tapi kalau sudah ada saljunya, nah itu indah begitu. Mungkin itu yang bisa saya share. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih Mbak Valen. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Resiaeni Anggraini terkait dengan penjelasannya. Jadi kangen ya Bu ya, nih saya nih sama Columbus ya.